Karena kalau orang Madiun bukan pesilat itu bukan orang Madiun. Di Madiun yang terdaftar IFSI data terakhir 320.000. Kalau sama kota sekitar 450-an lah. Hampir sepertiga penduduk. Animonya masih luar biasa ya. Iya. Semua pada masih suka sama pencak silat ya. Berarti lestari banget sebenarnya Pak. Sering nggak sih Pak bentrokan antar perguruan itu? Dulu sering, sekarang enggak. Jadi bisa dong ya Pak, seni dan budaya itu membangun ekonomi daerah. Sangat bisa. Sangat Apalagi kalau tiap hari gitu, tiap malam perguruan A tampil di mana ya, di alun-alun. Nah, di situ kan banyak orang melihat pelaku-pelaku ekonomi. Putus perkara di tangan hakim, proses tuntutan di tangan jaksa. Kembali hadir podcast Suara Jatim bertema seni budaya pembangun ekonomi desa. Bersama saya Firda Siswoyo dalam podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan telah hadir juga bersama saya Bapak Puji Wahyu Widodo atau yang akrab disebut atau dipanggil Pak Wid. Beliau adalah anggota DPRD Jawa Timur Komisi B. Gimana kabarnya Pak Wid hari ini? Alhamdulillah, baik-baik, Baik sehat ya, selalu. ini cuacanya cukup panas, kadang hujan, tapi semoga kita selalu sehat ya Pak ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Pak Wid ini bajunya udah hitam-hitam ini. Apa ini artinya bajunya ini? Ya biasanya pesilat yang disenangi hitam lah. Oke, Bapak pesilat dari? Iya dulu ikut pesilat. Dulu apa sampai sekarang? Sampai sekarang. Oke, berarti sampai sekarang Pak pesilat. Mulai kapan berarti Bapak silatnya? Kalau saya belajar silat itu mulai SMP kelas 2. SMP kelas 2 udah belajar silat? Iya. Berarti itu sekitar berapa ya? 14 tahun lah ya, 13 atau 14 tahun sudah belajar silat. Iya. Sampai sekarang masih belajar silat. Keluarga pesilat enggak? Karena kalau orang Madiun bukan pesilat itu bukan orang Madiun. Oh gitu. Iya. Oh gitu. Iya. Jadi orang Madiun harus bisa silat ya. Iya. Bukan orang Madiun kalau nggak silat, nggak bisa silat. Sama kayak Ponorogo. Oke. Belum orang Ponorogo lah kalau belum mengenal Reok. Oke. Yang ini Madiun, bukan orang Madiun kalau bukan silat, bukan orang Ponorogo kalau nggak kenal reok Ponorogo. Oke. Keluarga yang pesilat ada siapa aja? Semuanya. Istri? Istri ya. Oh istrinya juga Walaupun silat. tua ya latihan. Semuanya. Mertua juga silat? Mertua aja. Oke. Anak? Anak saya. Anaknya berapa Pak? Ya. Anaknya berapa? Anak saya 3. 3? Cucu saya 4. Oh. Ya, 4. Pesilat semua? Ya belajar silat semua. Belajar silat semua. Anak cewek apa cowok Pak? Cowok semua 3-nya. Oh cowok semua. Ya. Kalau cucu? Kalau cucu 4. Ada yang cewek? Cowoknya 1, ceweknya 3. Yang cewek diajari silat nggak nanti? Iya. Oh gitu ya. Kan sini nanti di Kabupaten Madiun, di Kota Madiun ada apa itu? Ekstrakurikuler silat. Oh ada ekstrakurikuler silat Ya. di sekolah. Iya. Setiap sekolah pasti ada. Belum. Oh Tapi ada belum. beberapa Tapi sekolah. kebanyakan. Ya. Kebanyakan ada ekstrakurikuler Iya. silat ya. Iya. Wajib nggak Pak? Enggak. Sunnah. Sunnah. Oke baiklah. Sunnah ya. Oke. Madiun itu memang terkenal ada silat ya. Ada berapa perguruan silat di Madiun? Di Madiun yang terdaftar IFSI, kebetulan saya ketua IFSI. Bapak ketua IFSI? Iya. Oke, nanti saya akan tanya. Ada berapa perguruan silat dulu? Ada 14 kabupaten. Ada 14 perguruan. Oke. 1 Esa Trate, 2 Esa Winongo, 3 Pakar Nusa, 4 Perisai Hati, 5 Pandanalas, 6 Kerasakti, 7 Tapak Suci, 8 Pandana Roso Tunggal. Baik. Yang Tapak Suci. Tapak Suci. Sudah Ada 8. Ada 8. Masih ada lagi?
Pangastuti ya. Pangastuti. Agak lupa lah. Agak lupa ya. Tapi berarti lebih dari 10 Pak? 14. 14. 14. Ada 14 perguruan Ya. silat di Madiun. Yang asli Madiun? Yang 14 asli atau- Madiun ada 8. Ada 8 yang asli Madiun. Esa Tarate, Hmm. Esa Winongo, Pandanan Alas, Hmm. Kertasakti, Kertasa Tunggal, Oke, baik. Pericai Hati, Hmm. ada 8 tuh yang. 8 ya. Ya. Siapa tokoh pencak silat yang dari Madiun, Pak? Berarti kan dengan banyaknya itu ya, Nah, kalau saya ketua perguruannya aja ya. ketua perguruan. Oke, Ya. siapa tuh? Kalau Esa Tarate ketuanya Mas Purdoko. Oh, oke. Kalau Itu misalnya tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya. Baik. Kalau pembinanya tertinggi Hmm. di perguruan. Kalau Esa Winongo, Mas Pinar. Kalau Perisehati namanya Pak Agung. Pak Agung. Ya. Kalau Pandananas namanya Mas apa ya? Masih. Berarti setiap perguruan Ya. ada tokohnya Ya, masing-masing. ada tokohnya. Oke. Bapak ketua IPSI. Ya. Ketua IPSI Madiun. Kabupaten Kabupaten Ada Madiun. kota, ada kabupaten. Sejak kapan nih, Sip? Sejak kalau tidak salah 90 tahun 90-an. Oh. Sudah lama ya. Bapak ketua IPSI mulai tahun 1990? 9. Saya camat itu dari Bali. Oh, jadi ketua IPSI itu karena dulunya camat. Waktu itu dari camat itu 97-an. 97 udah jadi ketua IPSI. Iya. Wow. Sampai sekarang? Kali. Lupa. Bingung ya. 2007. 2007 gitu aja. Keliru. Oke. 2007. Ah, Jadi ketua IPSI ya. Oke. Ketua IPSI berarti menaungi perguruan pencaksilat. ya. Oke. Perguruan di bawah IPSI, IPSI di bawah KONI. Oke, baik. Ya. Bapak dulu atlet pencaksilat nggak? Sempat Iya, sempat jadi atlet Ya. pencaksilat. cuma belum sampai nasional. Oh, gitu. Belum sampai internasional. Belum Kalau ini, nasional Pak? saya belum. Ini ada piala juara umum Festival Internasional Pencaksilat Seni. Kalau Kapan ini itu? kebetulan saya jadi ketua Keren loh ini. Ketua Ketua? DKP Daerah Khusus Pusat Madiun Hmm. untuk Esa Tarate. Mhm. Nah, untuk Esa Tarate, saya sebagai ketuanya dan ini ada festivalnya, kejuaraan nasional, kita mendapat juara umum. Bapak juara umumnya. Ya teman-teman banyak teman. Ah, gitu. Tahun 2022. Barusan 22. dong, Pak. Jadi, Barusan banget ya. barusan. Wow. Keren. Terakhir Bapak terakhir nih ya, mungkin kemarin pencaksilat kapan, Pak? Apa? Pencaksilat kapan? Maksudnya tanding silat lah ya. Tanding silat kapan? Wah, sudah sudah tahun waktu saya mahasiswa itu sudah enggak tanding tadi. Nggak tahu Sudah tanding. jadi pelatih yang Tadi nih sebelum kita record ya, sebelum kita mulai acara ini saya kan lihat tuh Bapak silat sama Bupati ya. Ya, Bupati Madiun ya. ya Kapan sekarang itu, ini, Pak? sekarang. Kapan itu? Lupa ya. Barusan aja. Dalam Ya. rangka Ulang tahun Esa Tarate. di usia Bapak yang segini. Usia berapa sih, Pak? Sorry dong. Kita bahas umur nggak apa-apa ya. 64. Ya. Masih aktif silat. Luar biasa loh. Staminanya itu bagus banget. Fisiknya juga masih kuat. Itu apakah manfaat dari pencak silat? Mempelajari pencak silat? Insya Allah. Orang-orang pencak silat umur panjang dan fisik masih terjaga ya. Oke, baik. Berapa, Pak? Kan Bapak bilang tadi setiap rumah, bukan orang Madiun kalau nggak bisa silat. Berapa jumlah pesilat di Madiun sekarang? Data terakhir 320.000. 320.000 hanya di Kabupaten Madiun. Ya. Jumlah Kabupaten. pesilat. Nah, kalau sama kota sekitar 450-an lah.
hampir sepertiga penduduk. Sepertiga penduduk itu pesilat semua, bisa silat. Wah, luar biasa. Saya lihat kan di kampung-kampung itu tugu, gapura banyak banget memang. Jadi kalau Madiun itu terkenal dengan Kabupaten Madiun ya, terkenal dengan kampung pesilat. Kalau Kota Madiun, Kota Pendekar, luar biasa. Di sini pendekar semua ya, luar biasa. Oke Pak, saya pengen masuk ke peran Bapak sebagai Komisi B DPRD Jawa Timur ya. Gimana pandangannya Komisi B itu terhadap potensi seni, budaya, dan kearifan lokal dalam membangun ekonomi desa? Melalui pencaksilat. Betul. Tidak hanya pencaksilat sih, tapi juga potensi seni, budaya, yang lainnya selain pencaksilat. Peran Komisi B seperti apa? Sampai hari ini sudah digelar untuk wayang, pertunjukan wayang tiap ada pertunjukan seni, ada yang bergerak adalah anggota DPR-nya menurut dapilnya masing-masing. Kalau sini tanggal, insya Allah saya kena jatah wayang kulit untuk menghibur masyarakat yang ada di Kabupaten Madiun. Pelaksanaannya nanti ya dinas provinsi. Baik. Itu untuk bagaimana membangkitkan perekonomian masyarakat. Nah setelah kan ada itu ada UMKM-nya bisa jualan lebih daripada 8 jam. Potensi di situ ada. Jadi ada pagelaran wayang kulit, tapi juga akan ada bazar juga ya, yang bisa mendorong ekonomi UMKM ya. Di sana bisa berjualan, baik bazar makanan, cenderamata dan lain sebagainya, gitu ya. Oke, tapi langkah yang perlu dilakukan agar seni dan budaya di desa itu nggak hanya lestari Pak, tapi juga bernilai ekonomi, ya kan? Kalau itu seperti apa langkahnya Komisi B? Jadi pada intinya kita programnya harus berkelanjutan. Berkelanjutan ya. Di samping ekonominya seperti sekarang dikembangkan di Jawa Timur, kayak di Malang ada acara apa tuh namanya? Gedruk apa itu loh. Lestari dan bagaimana bisa animo masyarakat. Nah, benar. Ada yang jual, ada yang pakaian, jual. Untuk selalu digelak terus itu siapa? Berarti dipacu terus. Intinya DPRD ini harus selalu membuat acara, mungkin ya. Jadi ekonomi bisa berputar. Kayak misalnya kalau di Banyuwangi itu sering banget kan Pak ya, ada Banyuwangi, festival atau pagelaran ya. Kayak apa, pagelaran tari gandrung. Jember punya CFC-nya, Jember Fashion Carnaval. Itu kan semua gerak. Ya. Dan bahkan untuk tiap kabupaten diwajibkan untuk sepasar. Sepasar seni. Setiap kabupaten itu menjadi penghadapan ke Setiap kabupaten? Setiap kabupaten. Ada sepasar seni? Ya, kalau di Madiun yang saya ketahui itu ada selama 7 hari itu. Jadi, sepasar seni ya? Tempatnya apa itu? Biasanya 7 hari, selama 7 hari sepasar seni apa yang dipamerkan? Ya, pamerkan ya berbagai kreativitas seni. Ada yang jualan apa, kaos. Juga ada acara seni untuk SD, SMP, SMA itu. Tadi ada kesempatan tampil. Ada sepasar seni, ada pagelaran wayang kulit ya di Madiun. Nah, seperti yang Bapak sebutkan tadi bahwa Madiun ini adalah kampung pesilat. Bapak sebagai anggota DPRD Dapil 11 ya? Dapil sini ya, Kabupaten Madiun ya. Saya belum pernah dengar loh Pak, festival pencaksilat. Padahal tadi kan
setiap rumah itu ada pesilat. Nah, tapi nggak pernah dengar saya festival pencak silat. Apakah akan Di ada? Madiun. Di Madiun. Di Madiun. Kalau di Jogja, di yang lain, Nah, itu kan ada. Malah di iya. pusatnya nih nggak ada. Ya semoga setelah kita ngomong gini ya, ada yang menangkap, wah sebaiknya Madiun diadakan pencak Nah, itu silat. Pak. Sebaiknya sih. Karena memang kita masih menghadapi banyak kendala untuk festival pencak silat. Kendalanya apa? Ya perizinan, mohon maaf, masih kadang-kadang kalau itu kita laksanakan, Pak Polisi itu sampai kualan. Jadi ada permasalahan yang harus diselesaikan, khususnya masalah keamanan. Oke. Ya. Memangnya kalau ada festival kan pesilat kan nggak macem-macem sih Pak, masa nggak aman? Iya, tapi yang nonton, wong mereka Oh, iya. pesilat semua, perguruannya lain-lain. Iya. Perguruannya kan jenisnya 14. Kalau daerah lain tidak banyak perguruannya gitu nggak apa-apa. Tapi kalau di Madiun, yang tampil itu yang melihat Pak Ebo ya. Nah itu. Karena banyaknya perguruan itu 14. Tapi kan lagi-lagi nantinya akan kembali ke masyarakat juga Pak. Kita berharap ekonomi berputar juga. Ya. Gitu. Itu yang insya Allah yang sudah direncanakan sama Pak Bupati sama. Nah sejauh ini memang perizinannya sulit Pak. Ya, sulit. Dari Pemkab atau dari mana? Wah, itu ya ordoannya ini ya. Biasanya kan kita ngurus izin itu sampai ke Polda. Sampai ke Polda ya, pengurusan izinnya ya. Kami. Tapi sayang banget kan kalau Madiun belum punya ikon gitu, ikon untuk seni. Sementara pencak silat itu kan mestinya ikon utama. Makanya ikonnya Kabupaten Madiun, Kampung Pesilat sudah seni budaya dan kearifan lokal. Bahkan pencak silat masuk dalam kearifan lokal kan Pak. Setiap tahunnya nih Pak, setiap perguruan ada berapa anggota baru yang daftar untuk pencak silat? Lebih ya kalau 25 ribuan. 25.000 setiap tahun ada anggota baru pesilat di Kabupaten Madiun. Di Kabupaten Madiun. Dari 14 perguruan. Dari 14 perguruan ya, total dari 14 perguruan itu menghasilkan daftar 25.000 orang ya, dari silat itu ya. Yang lulus. Oh, yang lulus. Yang disahkan. Yang ibaratnya lulus dari perguruan itu ya. 25.000? Iya. Wih. Untuk satu perguruan ya, seperti di Desa Trate ini. Animonya masih luar biasa ya? Iya. Semua pada masih suka sama pencak silat ya? Berarti lestari banget sebenarnya Pak, ini budaya. Untuk Desa Trate aja tahun 10, tidak kurang dari 10.000. Belum perguruannya lain. Yang nongol itu berapa nih? Jumlahnya kan kami belum. Oke. Sampai ada ini nggak Pak, kejuaraan tingkat nasional, internasional yang dari Madiun sering ngirim nggak? Selalu ngirim. Tapi insya Allah belum banyak. Masih kalah dengan daerah lain. Belum menelurkan prestasi-prestasi ya. Ya mungkin kalau didukung tuh Pak sama instansi terkait. Kemudian ya DPRD juga ambil andil gitu ya. Ada andil untuk melestarikan pencak silat mungkin bisa ya Pak. Iya. Prestasi-prestasi itu. Cuman saya ngomong 1-2 itu ya ada. Tapi masih kalah. Yang saya maksud tidak 1-2. Maksudnya juaranya 10 orang gitu, maksudnya gitu. Cuma 1-2 itu ya lebih baik lah. Belum potensinya belum. Setelah inilah ya Pak ya. Tadi kan ada perguruan ya Pak ya. Ada paguyuban juga nggak Pak? Paguyuban pencak silat. Ada paguyuban pencak silat. Saya kebetulan sebagai wakilnya, ketuanya Pak Mubjoko, ketua perguruan dari Desa Trate, wakilnya dari Desa Nongol. Kebetulan saya sekretarisnya. Gimana paguyuban pencak silat itu bisa berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi desa? Paguyuban ini jiwanya merukunkan perguruan. Oke.
Jadi pertemuan-pertemuan dengan ketua perguruan dan sebagainya. Kalau misalkan ada sedikit bentrok antara perguruan A dengan B, yang mendamaikan ya paguyuban ini. Oh, oke. Kadang-kadang anggota kita ini kan sok-sok banyak yang masih nakal. Nah, nakal yang mendamaikan Paguyuban. paguyuban. Oke. Sering nggak sih Pak bentrokan antar perguruan itu? Dulu sering, sekarang enggak. Dulu sering ya? Ya, dulu sering. Atau Eh, katakanlah tidak sering lah, pernah gitu aja. Nah, iya. Kebanyakan penyebabnya apa? Ya egosentris, Egosentris. terus minum-minuman. Jadi kalau ada acara, perguruan keluar ya sulit untuk tidak minum gitu. Ya kalau ketemu dengan perguruan lain kan biasanya ada jadi keras. Tapi nggak semua kan Pak seperti itu Enggak, kan? Ya, tidak semua sekarang hanya. sudah tidak. Kalau dulu pernah. Bahkan saya pernah dengar, saya tahu ya beberapa ada, di mana ya? Ada padepokan. Nah, Apakah padepokan itu hanya satu? Atau setiap perguruan punya padepokan? setiap perguruan ada padepokan. Oh, ada ya. Ada padepokan. Bahkan kayak organisasi yang sudah besar itu setiap kecamatan, setiap ranting ada. Fungsinya? Fungsinya ya merangkum dari misalnya perguruan A, padepokannya kecamatan ini ya, untuk mengelola yang ada di kecamatan itu, untuk tempat latihan, untuk tempat musyawarah. Pak, di Madiun sendiri sudah ada ini nggak Pak, contoh ya pencak silat dikemas jadi atraksi biar mereka atau para pesilat ini tersalurkan? Kan festival nggak ada nih, tapi atraksi mungkin yang kecil-kecilan sudah ada belum? Ada, ini tiap sekolahan. Saya dulu kepala dinas juga, setelah dari camat saya jadi kepala dinas. Kepala dinas? Ya, kepala dinas. Kepala dinas apa tuh Pak? Kepala dinas pendidikan apa? Oh, nasional, pendidikan. ya, di kabupaten. Saya sudah sempat melatih guru-guru untuk melatih muridnya. Itu sudah jadi bahkan. Namanya jurus kampung pesilat itu juga sudah ada. Senam kampung pesilat itu sudah ada. Ya. Berarti Kabupaten Madiun ini aman ya? Banyak pesilat di sini. Insya Allah. Iya kan? Baik pesilat, semuanya belajar silat, baik perempuan maupun laki-laki semuanya pada bisa silat. Iya. Nah ini butuh memang didukung. Butuh didukung kan Pak? Iya. Iya kan? Kalau nggak didukung sayang banget loh Pak. Sampai sekarang ya berjalan sendiri-sendiri ya. Iya sayang banget ya. Program atau kebijakan apa Pak yang sudah atau akan dijalankan Komisi B nih untuk memperkuat ekonomi desa ya, berbasis budaya lokal, tidak hanya di Madiun tapi di banyak desa lainnya? Menurut anggaran ada bantuan untuk tempat wisata desa A. Terus kemudian untuk ada ajuan misalkan desa ini pengen ini, desa ini pengen wayang, desa ini pengen seni, ini ada sana untuk membangun ekonomi di Kabupaten Madiun melalui. Tapi sebenarnya kalau dari dapilnya sendiri mengajukan ya ke DPRD ya, apakah itu akan didukung, disetujui sebenarnya? Dari dapilnya sendiri, misalnya Bapak nih mengajukan nih, ayo saya ingin punya festival pencak silat, sebenarnya didukung dan didanai nggak oleh pemerintah, DPRD, Pemprov, DPRD? Kalau dukungnya jelas, tapi masalah pendanaan ya biasanya kita masih hitung-hitungan aja. Masih dihitung dulu ya? Belum masuk anggaran berarti nih Pak untuk pencak silat sendiri ya?
Belum. Wayang belum. kulitnya sudah. Pencak silatnya Sampai sekarang belum. kapan? Lah itu dia. Belum. Ada nggak sih Pak peluang kemitraan ya bagi swasta atau BUMD misalnya untuk mendukung nih kegiatan seni dan budaya di desa, khususnya di Kabupaten Madiun mungkin? Selalu ada. Dan wajib Oh gitu. di masih pemerintahan Hmm. itu untuk membantu bagaimana perkembangan perekonomian yang melalui seni. Iya. Besarannya saya nggak tahu. Tapi swasta dan BUMD juga udah berkontribusi. Iya sudah Oh selalu. diimbau oleh bupati. Ada sponsorship gitu ya maksudnya ya. Jadi ada kegiatan, ada sponsorship juga gitu kan ya. Oke. Bagaimana DPRD memfasilitasi itu sinergi antara pemerintah daerah, pelaku budaya, masyarakat, swasta dan BUMD? Gimana DPRD memfasilitasi? Ya alhamdulillah melalui jalan kayak gini ini. Nanti Oh. kalau mungkin baru ke komisi ada yang menggerakkan potensi masing-masing. Ini insya Allah dengan cara seperti ini. Sementara kan saya juga baru anggota DPRD. Iya. Bapak masih melihat dulu ya? Melihat dulu seperti apa, kayak gitu ya? Ya. Oke. Apa strateginya Pak? Sebagai dapil, sebagai anggota DPRD. Kemudian Bapak juga sebagai ketua IPSI dan juga sebagai warga asli Kabupaten Madiun ya. Pastinya Bapak ingin pencaksilat ini kan lestari ya. Gimana strateginya agar generasi muda ini selalu tertarik untuk ikut melestarikan budaya lokal seperti ini? Gitu. Ya saya sendiri selalu sudah apa ya, kayak nggak disuruh pun sudah berkembang sendiri gitu loh pencaksilat itu. Di sini nih, di Madiun tuh. Begitu, jadi tanpa melakukan apapun aja? Iya udah. Pemerintah tinggal memfasilitasi. Berapa lama sih Pak kalau mau belajar pencaksilat Pak? 2 tahun rata-rata. 2 tahun lulus ya Pak ya? Ya. Silakan Pak. Saya kan kepo Pak. Mungkin saya habis dari sini saya pengen belajar pencaksilat kan. Masih bisa kan Pak? Umur saya masih bisa nggak Pak untuk memulai dari awal? Masih bisa. Masih bisa ya? Ya dulu yang tua-tua ya di sini masih banyak. Gitu ya? Biasanya kan mulainya dari anak-anak kecil tuh. Ya, biasa. Badannya masih lentur-lentur. Tulangnya masih enak. Tapi yang mulai seumur saya ada ya? Ada. Cewek juga Pak? Iya. Lebih tua lagi juga. Kalau saya tahu ya, pencaksilat itu ada berapa sabu? Berapa sabu sih Pak? Ada sabu. Kalau pencaksilat, itu kan kalau IPSI, saya hanya satu perguruan. Oke. Dari kalau saya mewakili Satrate misalkan, ada sabuk hitam, jambon, hijau, putih, masing-masing. Karena tahun. Paling rendah apa? Hitam. Pemula. Oke, level pemula ya. Habis hitam, lalu naik ke? Jambon. Hah? Jambon itu merah. Oh, merah marun? Merah marun gitu? Ya. Merah lah ya. Jambon. Hitam, merah, lalu? Merah, hijau. Merah, hijau, putih. Ya. 4 level nih. Ya. 4 level. 2 tahun. Ya. Kalau misalnya saya nggak lolos di pemula, kan ada ujiannya ya Pak pasti setiap level. Saya nggak lolos di pemula, berarti masih sabuk hitam terus ya? Kalau dianggap usia maupun pengetahuannya seperti itu, sementara belajar dulu. Berarti nggak dapat sertifikat lulus, belajar lagi. Waduh, 2 tahun ya Pak. Ada ya, Bapak belajar silat berapa lama dulu? Saya 2 tahun. 2 tahun ya? Oke. Kumlot nggak Pak? Nggak ada. Tepat waktu ya Pak? Ada nggak yang kumlot Pak? Oke. Ya ada, langsung kalau memperoleh jadi mahasiswa. Tapi ya, juara kabupaten gitu. Biasanya langsung sabuknya naik. Oh gitu ya, oke baik. Iyalah menjuarai kan,
sebuah kompetisi ya kan. Tapi ada ya Pak kompetisi di Kabupaten Madiun sendiri untuk pencak silat apa aja? Ada kompetisi kalau kita mengirimkan atlet ke Jawa Timur gitu. Maksudnya di sini apakah ada Bupati Cup, kemudian yang macam-macam gitu? Sekarang direncanakan. Oh masih direncanakan. Semoga segera berjalan. Kalau Kapolres Cup di Nganjuk itu sudah ada. Oh, Di Kapolres Ponorogo itu sudah ada. Kapolres Cup ya. Ya. Di Ponorogo bahkan ada. Masa Madiun yang Iya makanya itu. kampung pesilat belum ada ya. Iya. Tolong Pak, Iya. tolong segera direalisasikan ya. Iya. Oke, dampak silat ke perekonomian atau UMKM seperti apa sih Pak? Sebenarnya banyak kalau kita mampu mengelola karena setiap acara biasanya pengesahan dari masing-masing perguruan itu kan berkumpul di Madiun yang seperti Kerasakti, Jawino, Terate itu tempatnya di sini kan tempat orang berkumpul dari Ya. jual pakaian, jual kaosnya, jualan ya apalah. Iya, tapi ya jelas dengan adanya adanya pencak silat yang turun temurun ya, yang jualan baju atau yang bikin baju pencak silat seragam itu juga jalan, ya kan? Kostumnya ya kan, apalagi nanti kalau ada seperti turnamen-turnamen kompetisi pasti juga jalan kan. Komitmennya seperti apa Pak? Komisi B. Balik lagi nih, saya pengen tahu komitmennya Komisi B dalam mendukung nih pelestarian budaya seni kearifan lokal seperti apa Pak? Ya, dalam pengembangan ini bagaimana bisa memajukan suatu perekonomian yang masyarakat juga mendapatkan hal-hal yang sifatnya untuk meningkatkan ekonomi mereka. Setiap tahunnya kan ada tradisi suroan tuh Pak, ya kan? Seperti apa dampaknya suroan juga kan? Dia juga berkontribusi lah, baik dari seni, budaya, dan dampak ekonomi. Suroan itu terkenal banget loh Pak. Kalau udah ada suroan, nasional itu pasti fokusnya ke sini, ke suroan ini. Ini kita omongnya war. Duh, yuk diomong nih Pak. Dulu ada, sekarang kan dilarang. Dilarang sudah. Kenapa? Ya, sisi negatif untuk keamanan masih belum terjamin. Memangnya dulu nggak aman Pak? Banyak gesekan ya? Ya. Penonton atau dari pelakunya? Bukan penonton, bukan melalui masyarakat umum. Karena banyaknya pesilat, banyaknya perguruan itu, setiap orang bisa silat semua. Kalau perguruannya mereka yang tampil. Namun sekarang lain nih, setelah ini Bupati ini membuat cara-cara bagaimana bisa rukun. Ya. Dulu katakanlah belum rukun, sekarang alhamdulillah sudah. Memang seperti apa sih Pak? Suroan yang dulu itu seperti apa? Yang ingin Bapak bangkitkan kembali? Kalau suroan itu kan sebenarnya ada perguruan gitu ya. Yang waktu anggotanya masih kecil, masih belum banyak, itu bisa dilaksanakan. Bisa direncanakan? Bisa dilaksanakan. Oh, bisa dilaksanakan. Contohnya nyekar pada leluhur gurunya, gurunya. Gurunya, benar. Nah, sekarang sudah banyak. Ya nyekar sudah banyak. Dan perguruan lain mungkin ada yang masih belum rukun sehingga kadang-kadang ada yang bentrok. Tapi sekarang sudah berkurang. Sudah banyak. Nah makanya harusnya kalau sudah berkurang bisa lagi dong. Ya tergantung. Kalau dari pandangan Bapak nih ya, yang lalu itu kan suroan berjalan sedemikian baiknya.
dampak ekonomi dari acara itu apa? Loh, Pasti ada dong. kalau orang di sini beribu-ribu orang, Mbak. Makanya. Dari Sumatera loh, sekarang karena 1 minggu ini di sekitar kita kan ngomong. Di tempat luhur itu. Ya. Bawa bis di sini. Nah, makanya. Nah, itu Berapa ribuan orang datang ke sini? Ya kan? kalau Dari dia mana ya, aja? Dari mana aja biasanya pengunjung? dari seluruh Indonesia loh, Pak. Nah, dari seluruh Indonesia, Pak. Kalau Sumatera saya masih kebanyakan mereka pakai bis. Apa saja yang terdampak ekonominya masyarakat sekitar yang mendapatkan keuntungan di situ? Contohnya apa aja itu, Pak? Berarti UMKM, KM. paling enggak makanan. Terus kemudian tempat tidur yang tidak bisa tidur di hotel. Kan Nah, iya. terus ya pokoknya itu berkumpul. Yang jelas makanan maupun Jadi bisa dong ya itu seni dari satu perguruan. dari satu perguruan. Nah, Ada ya. 14 perguruan. Ya, belum perguruan yang lain. Kalau Kerasakti itu pengesahan ya mulai dari Kalimantan ke sini. Jadi bisa dong ya Pak, seni dan budaya itu membangun ekonomi daerah. Sangat bisa. Sangat apalagi kalau tiap hari gitu, tiap malam perguruan A tampil di mana ya, di alun-alun. Nah, di situ kan banyak orang melihat banyak Iya. pelaku-pelaku ekonomi. Apa yang akan dilakukan Bapak nih biar ekonomi ini bisa seni dan budaya ini bisa kembali menggerakkan perekonomian di daerah? Apa yang akan dilakukan Bapak? Ya alhamdulillah melalui promosi. Nanti setelah ini kan ada yang menanggapi. Kemudian bagaimana? Banyak orang yang mikir sebenarnya untuk menggerakkan. Gitu ya Pak? Gerakan. Eman kita ini punya Mandiri Pancasila tapi kok potensinya belum tergali khususnya di bidang ekonomi perekonomian. Sebenarnya sangat banyak yang mikir iya. Tapi belum di action. Ya. Oke, baiklah. Apa pesan Anda Pak untuk masyarakat desa dan paguyuban pencaksilat agar terus berkontribusi menjaga budaya, keamanan terutama dan juga kemandirian ekonomi Pak? Ya pesan saya untuk masyarakat Madiun khusus yang memakai simbol kampung pesilat, jaga kampung pesilat di Madiun ini karena cuma satu itu di Indonesia. Iya. Dan di Cuma kampung satu ya pesilat. Pak? Itu aja yang menghadiahkan Menteri Olahraga. Oh, kampung pesilat. Ya. Predikat kampung pesilat. Ya. Tahun berapa itu Pak? Saya kalau lupa tapi ya. Masih menterinya kalau tidak salah masih Surya itu. Pak Roy Surya. Pemberiannya di Kabupaten Madiun sana. Berarti Bapak memang sudah menjabat sebagai ketua IPSI ya? Iya. Di waktu itu ya? Zaman kampung pesilat itu ya? Menarik. Berarti memang harus bersinergi lah Pak ya? Pemerintah, paguyuban, masyarakat untuk menjadikan desa mandiri. Karena yang terdampak juga masyarakat juga, akan kembali ke masyarakat juga kan Pak? Iya, dengan rukun, dengan mengembangkan Pancasilat ini. Ya, maksudnya Pancasilat yang bukan hanya sekedar warisan. Nah betul, warisan bukan budaya. hanya sekedar warisan. Ini tapi kalau bisa ya karena kita sudah memakai simbol Kabupaten Madiun, Kampung Pesilat. Ya harus bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Ini caranya. Bukan hanya sekedar yang silaturahminya dengan bagaimana bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Kita bisa demikian kalau para pesilat itu ya guyub-guyub, gotong royong, saling bantu yang saat ini harus kita ciptakan. Sementara belum banyak kita ciptakan.
Oke. Tantangannya apa sih Pak? Tantangannya apa untuk mewujudkan itu menurut Bapak nih yang sudah ada dalam pandangan Bapak apa tuh? Dengan kondisi sekarang, zaman sekarang gitu ya, gimana menjadi tantangan, apa yang menjadi tantangan seni budaya itu sebagai penggerak ekonomi lah? Apa ya, kayak ya keamanan. Keamanannya? Kita belum dinilai oleh aparat. Ya. Itu belum bisa melaksanakan itu. Di kota izinnya ini tiba gegeran ya itu. Halangannya enggak. Bukan halangan. Bukan halangan ya. Bukan. Lalu Bapak, apa yang bisa Bapak tawarkan untuk solusi mengatasi tantangan itu Pak? Pemerintah daerah harus semakin aktif merukunkan warga persilanya. Seringkali Kabupaten Madiun, Bapak Bupati ngundang ketua-ketua perguruan, Pak Polisi ngundang ketua-ketua perguruan. Kalau ini sudah level atasnya sudah, tapi tingkat pelatih mungkin pelatihnya ya kadang-kadang dikumpulkan para pelatih di masing-masing perguruan. Pelatih silat di masing-masing perguruan dikumpulkan, perlu bela negara. Biar hidup ini kamu jangan sawana-wana, jangan arogan, jangan merasa mungkin perlu bela negara yang diselenggarakan oleh mungkin pusat tinggalannya. Sehingga bisa setidaknya level pimpinan menengah ke atas itu sama-sama membangun kerukunan dan kegotong royongan. Jadi istilahnya duduk bareng ya Pak ya, antara semua yang terkait, instansi terkait, kemudian paguyuban, perguruan, termasuk Bapak Ketua ISI dan lain sebagainya, stakeholder. Bahkan mereka bisa nanti kayak kalau saya punya cita-cita, kok misalkan mereka itu yang nakal itu, iya dan nakalnya, pokoknya jagoan-jagoan. Jagoan-jagoan ya. Kita ini membantu alat keamanan. Betul. Di Bali itu justru yang mengamankan itu pecalang itu kan mengamankan keamanan desa. Pecalang-pecalang gitu. Iya betul. Kalau kita sebenarnya pesilat itu ya, itu membantu. Iya benar. Dikasih pelampiasan untuk. Iya. Kadang di Pak Polisi gitu sama kakaknya sendiri sama senior silatnya dia manut. Baik. Dia Pak Polisi enggak manut. Enggak manut, malah sama kakak seniornya dia manut ya? Kadang-kadang. Nah, makanya kalau kita kabupaten punya konsep kayak pecalang itu, ada pelatihan-pelatihan kreatif, bisa menyediakan tenaga kerja yang dilatih silat. Kan di silat itu tidak hanya raganya, tapi jiwanya. Biasanya yang di sana kan ditandasikan kejujuran. Itu loh. Artinya ya semoga apa yang dicita-citakan Pak Wid ini segera terwujud ya Pak ya. Amin. Baik, terima kasih Pak Wid sudah berbagi bersama kami di podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Harapan saya kembali bahwa semoga seni dan budaya di Jawa Timur tetap lestari dan berdampak ke kesejahteraan masyarakatnya sendiri. Demikian pemirsa podcast Suara Jatim. Saya Firdasi Soyo pamit, sampai bertemu di episode selanjutnya.